Nah, siapa hari ini yang semangat memuji nama Tuhan? Pasti kita semua semangat karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, siapa yang udah mandi? Nah, kalau udah mandi berarti udah seger nih. Kita mau memuji nama Tuhan. Coba Cici mau tes dulu. Laskar iman pasti menang. Nah, adik-adik, di kehidupan kita pasti ada satu sobat kita yang setia. Siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, namanya Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sobat kita yang setia adalah Yesus. Nah, dia tidak pernah meninggalkan adik-adik dan kita semua ketika kita susah. Dia selalu ada bersama dengan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan? Nah, kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Amin. Jadi kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Nah, adik-adik, kasih Yesus begitu tinggi sekali, bahkan lebih dari tingginya langit. Nah, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Semangat ya adik-adik. Kita memuji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian firman-Mu ya dan amin. Nah, adik-adik, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan Yesus, karena firman Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Mari adik-adik, kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita mau fokus, kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.
kekuatan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari datang kepadanya. Mari adik-adik katakan Tuhan Yesus baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur Yesus. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mari adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Di saat adik-adik sedang sakit, di saat adik-adik sedang merasa tidak kuat, Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu besar Tuhan, tidak dapat tertandingi oleh apapun Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau kami sudah diizinkan untuk mengikuti ibadah ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami, tapi kami mau mempergunakan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tiba saatnya Bapa, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, adakah yang masih ingat kemarin ini 4 minggu terakhir Cici Rika, Cici Wanda, Cici Eni, Cici Sharon cerita tentang apa? Saya tahu Ci, tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki mental baja. Iya pinter. Nah ada siapa aja? Yang pertama ada gadis budak perempuan. Yang kedua ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang ketiga ada Ratu Esther. Dan yang terakhir ada Paulus. Nah, dari tokoh Alkitab tersebut, karakter yang bisa kita teladani dari mereka yaitu 1. Memiliki iman yang besar. Siapa yang di sini memiliki iman yang besar? Angkat tangannya. Ya, Cici juga mau memiliki iman yang besar. Kata Tuhan aja, sekecil biji sesawi, iman sekecil biji sesawi dapat memindahkan gunung, apalagi iman yang besar. Yang kedua, mereka takut akan Tuhan. Kita mau baca di Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, yang kedua tadi mereka takut akan Tuhan. Yang ketiga, mereka berani menghadapi berbagai masalah dan tantangan, seperti gadis budak perempuan ya adik-adik. Sebenarnya memiliki resiko hukuman ya jika dia si Naaman tidak sembuh. Nah, yang kedua, si Sadrak, Mesak, Abednego juga sama ya. Memiliki hukuman atau resiko mati di dalam perapian yang nyala. Nah, yang ketiga, si Esther juga memiliki resiko mati jika Raja Ahasweros tidak mengindahkan permohonannya. Nah, dan yang keempat ya adik-adik ya. Yang keempat itu ada si Paulus. Paulus dalam melayani Tuhan, dia juga banyak cobaannya ya adik-adik ya. Hujatan, terpaan, pukulan, bahkan ancaman penjara dan sampai dia benar-benar di penjara. Dia tapi taat akan Tuhan. Akan tetapi mereka tidak gentar karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menolong dan melepaskan mereka. Nah, adik-adik yang keempat. Yang keempat itu mereka yang memiliki sikap yang baik. Nah, kita mau buka di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Bapamu di sorga. Nah, bagaimana sih caranya nama Bapa dipermuliakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan? Dari sikap kita. Dari sikap kita baik terhadap orang gitu. Terus kita di sekolahan berprestasi, pasti nanya itu anak siapa gitu, pasti mama papanya kan. Terus dia itu oh orang pengikut Kristus ya, oh dia orang Kristen ya gitu. Nah, nama Tuhan permuliakan. Terus kalau udah nama Tuhan dipermuliakan, kita bilangnya apa? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah, yang kelima adik-adik, mereka yang memiliki kepedulian dan kasih terhadap lingkungan sekitar. Nah, kita itu harus memiliki kepedulian akan lingkungan sekitar. Kita itu hidup berdampingan ya adik-adik. Kita harus peduli sama lingkungan sekitar kita. Misalnya tetangga kita, misalnya teman kita deh. Teman kita tuh tapi tetanggaan. Nah, jatuh dari sepeda. Sikap kita gimana? Ketawain atau hahaha baru dibantuin. Nah, kita harus bantuin dulu ya adik-adik mulai sekarang. Karena sikap hati kita mencerminkan Tuhan Yesus. Nah, kita harus baik terhadap lingkungan sekitar ya adik-adik, terhadap teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan khususnya. Nah, yang keenam, mereka yang hanya mau menyembah kepada Allah. Allah kita siapa? Tuhan Yesus. Allah kita siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 23 kita mau baca. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, kita harus menyembah Tuhan ya adik-adik dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik yang terakhir. Yang ketujuh. Mereka yang berani mengatakan atau bertindak kepada hal yang benar. Di dalam Amsal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Di atas adalah tokoh-tokoh yang bermental baja. Nah, kita mau belajar dari gadis, budak perempuan, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dari Esther, dan dari Rasul Paulus. Kita mau belajar ya adik-adik banyak
sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki mental baja. Nah, kita mau belajar dari mereka hal mengenai mental baja. Nah, adik-adik, kita mau terus taat kepada perintah Tuhan, kita mau terus menjadi teladan akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang baik hati, kita sudah menyelesaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo lipat tangan, tutup matanya, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di hati kalian. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang bermental baja. Biarlah Tuhan mental kami sekuat baja, tidak rapuh. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya kami boleh menjadi karakter seperti tokoh-tokoh Alkitab yang kami belajar pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. See you adik-adik, terima kasih, Tuhan berkati.